Hai sahabat Kartini, balik lagi sama aku Putri dan juga dua rekanku Cintia dan Dewi. Nah, di bahasan minggu-minggu sebelumnya kita bahas tentang lagu nasional. Kali ini kita bakalan bahas salah satu puisi karya dari seseorang yang melegenda yaitu W.S. Rendra. Nah, untuk itu sebelumnya kita bakalan bahas sejarah singkat dari puisi di Indonesia. Jika dilihat dari sejarah kesusastraan di Indonesia, puisi merupakan karya sastra yang ada paling awal dan paling tua. Puisi adalah seni asli yang kita warisi dari nenek moyang kita sejak berabad-abad lalu. Dalam sejarahnya, puisi telah ada di Indonesia sebelum bangsa Barat datang, yaitu dalam bentuk mantra. Mantra merupakan jenis puisi yang mempunyai suatu fungsi magis, sakral, dan berorientasi pada unsur nilai-nilai kepercayaan yang animisme dan dinamisme yang dimiliki oleh nenek moyang bangsa kita. Nah, kita kali ini akan mengulik kisah dan makna di balik puisi dari W.S. Rendra yang berjudul Bersatulah Pelacur-Pelacur Kota Jakarta. Puisi ini sangat kritis dan syarat akan makna yang dalam. Sebelum itu, kita akan bahas siapa sih W.S. Rendra? Bernama lengkap Uli Brodus Surendra Broto Rendra. Beliau lahir di Solo, tanggal 7 November 1935. Beliau adalah penyair ternama yang kerap dijuluki sebagai burung merak. Rendra adalah anak dari pasangan R. Ciprianus Sugeng Brodmojo dan Raden Ayu Chandrina Ismadillah. Bakat sastra Rendra sudah mulai terlihat ketika ia duduk di bangku SMP. Saat itu, ia sudah mulai menunjukkan kemampuannya dengan menulis puisi, cerita pendek, dan drama untuk berbagai kegiatan sekolahnya. Bukan hanya menulis, ternyata ia juga piawai di atas panggung. Ia mementaskan beberapa dramanya dan terutama tampil sebagai pembaca puisi yang sangat berbakat. Ia pertama kali mempublikasikan puisinya di media massa pada tahun 1952 melalui majalah Siasat. Hingga kemudian lahirlah Blues untuk Boni yang merupakan kumpulan sajak karya W.S. Rendra terbitan ketiga. Sajak yang terhimpun dalam kumpulan sajak ini berasal dari sajak-sajak yang pernah dipublikasikan Rendra dalam berbagai majalah seperti Basis, Harrison, dan Budaya Jaya. Tahun 1971, Blues untuk Boni pertama diterbitkan di Cirebon. Tahun 1976 dan tahun 1981, kumpulan itu dicetak ulang dan diterbitkan kembali di Jakarta oleh penerbit Pustaka Jaya. Bersatulah pelacur-pelacur kota Jakarta. Pelacur-pelacur kota Jakarta. Dari kelas tinggi dan kelas rendah. Diganyang. Telah haru, biru, mereka kecut. Geder. Terhina dan tersipu-sipu. Sesalkan mana yang mesti kau sesalkan. Tapi jangan kau lewat putus asa. Dan kau relakan dirimu dibikin korban. Wahai pelacur-pelacur kota Jakarta. Sekarang bangkitlah. Sangkul kembali rambutmu. Karena setelah menyesal, datanglah kini giliranmu. Bukan untuk membela dirimu melulu, tapi untuk lancarkan serangan. Karena sesalkan mana yang mesti kau sesalkan, tapi jangan kau rela dibikin korban. Sarinah, katakan kepada mereka, bagaimana kau dipanggil ke kantor menteri?
bagaimana ia bicara panjang lebar kepadamu tentang perjuangan nusa bangsa. Dan tiba-tiba, tanpa ujung pangkal, ia sebut kau inspirasi revolusi, sambil ia buka kutangmu. Dan kau Dasima, kabarkan pada rakyat bagaimana para pemimpin revolusi secara bergiliran memelukmu. Bicara tentang kemakmuran rakyat dan api revolusi, sambil celananya basah dan tubuhnya lemas, terkapai di sampingmu. Ototnya keburu tak berdaya. Politisi dan pegawai tinggi adalah caluk yang rapi. Kongres-kongres dan konferensi tak pernah berjalan tanpa kalian. Kalian tak pernah bisa bilang tidak, lantaran kelaparan yang menakutkan, kemiskinan yang mengekang, dan telah lama sia-sia cari kerja, ijazah sekolah tanpa guna. Para kepala jawatan akan membuka kesempatan kalau kau membuka kesempatan, kalau kau membuka paha. Sedang di luar pemerintahan, perusahaan-perusahaan macet, lapangan kerja tak ada. Revolusi para pemimpin adalah revolusi dewa-dewa. Mereka berjuang untuk surga dan tidak untuk bumi. Revolusi dewa-dewa tak pernah menghasilkan lebih banyak lapangan kerja bagi rakyatnya. Kalian adalah sebagian kaum penganggur yang mereka ciptakan. Namun, sesalkan mana yang mesti kau sesalkan. Tapi jangan kau lewat putus asa. Dan kau rela dibikin korban. Pelacur-pelacur kota Jakarta, berhentilah tersipu-sipu. Ketika ku baca di koran, bagaimana badut-badut mengganyang kalian, menuduh kalian sumber bencana negara. Aku jadi murka. Kalian adalah temanku. Ini tak bisa dibiarkan. Astaga, mulut-mulut badut, mulut-mulut yang latah, bahkan seks mereka politikan. Saudari-saudariku, membubarkan kalian tidak semudah membubarkan partai politik. Mereka harus beri kalian kerja. Mereka harus pulihkan derajat kalian. Mereka harus ikut memikul kesalahan. Saudari-saudariku, bersatulah. Ambillah galah. Kibarkan kutang-kutangmu di hujungnya. Araklah keliling kota. Sebagai panji yang telah mereka nodai. Kinilah giliranmu menuntut. Katakanlah kepada mereka. Menganjurkan mengganyang pelacuran tanpa menganjurkan mengawini para bekas pelacur adalah omong kosong. Pelacur-pelacur kota Jakarta, saudari-saudariku, jangan melulur keder pada lelaki. Dengan mudah, kalian bisa telanjangi kaum palsu. Naikkan tarifmu 2 kali. Dan mereka akan kelabakan. Mogoklah 1 bulan. Dan mereka akan puyeng. Lalu mereka akan berzina dengan istri saudaranya. Pemaknaan dari bait puisi tadi adalah kehidupan para pelacur yang hidupnya penuh dengan ketakutan akan hukum yang tidak berpihak kepadanya. Mereka malu mengakui pekerjaan mereka yang dipandang hina oleh konstruksi sosial dan juga norma masyarakat. Begitupun juga dengan anak-anak mereka yang juga akan merasakan hal yang sama. Citraan yang ditujukan oleh penyair adalah tingkatan sosial yang mampu dicapai oleh seorang wanita tunasusila. Semakin tinggi pendapatannya, maka ia akan lebih berada dalam kondisi sosial yang sama.
Melalui puisi ini, Rendra menampilkan sebuah realita kekejaman yang terjadi pada wanita. Rendra memanfaatkan kata pelacur bukan hanya sebatas arti pelacur, namun pelacur dalam puisi ini diangkat sebagai sebuah kekuatan yang tersembunyi di balik kekejaman dan ketidakadilan yang dialami oleh wanita. Puisi ini merupakan bentuk transformasi dari realita kehidupan sosial yang ada dalam kehidupan yang sebenarnya. Penggambaran kata pelacur menunjukkan adanya pelaku yang digambarkan oleh Rendra, yaitu orang lain. Sedangkan penggambaran keruangan dan kewaktuan melibatkan penggambaran situasi dan latar pada puisi yang merupakan gambaran sosial dalam negeri ini. Penggambaran keruangan secara pasti disebutkan yaitu Jakarta, kota yang identik dengan kemegahan, kemewahan, dan merupakan pusat dari segala bidang pencaharian. Dengan menggunakan kata Jakarta, Rendra memberikan kita pesan bahwa tidak selamanya kota besar yang mempunyai tingkat kesejahteraan yang tinggi. Kemudian dengan adanya salah satu kutipan dari puisi yaitu, "Sesalkan mana yang mesti kau sesalkan, tapi jangan kau lewat putus asa dan kau relakan dirimu dibikin korban." Potongan puisi tersebut menggambarkan sebuah ajakan untuk tidak menyesal dengan apa yang telah terjadi, namun juga tidak pasrah dengan keadaan yang membuatnya jadi korban dari ketidakadilan. Penekanan kata korban yang selama ini selalu terjadi kepada kaum wanita, hubungan yang dapat dengan penggambaran deeksis persona dan deeksis keruangan adalah kaitan kejahatan yang digambarkan dalam kehidupan ibu kota yang dipenuhi dengan hedonisme dan kesenjangan sosial. Puisi ini menggambarkan tentang kemunafikan para pemimpin negeri, di mana secara birokrasi mereka melarang segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Namun dalam realitas kehidupan sendiri, merekalah yang paling mendapatkan porsi paling banyak dalam hal merugikan rakyat, seperti melakukan korupsi, berjudi, dan pelacuran, serta hal-hal lain. Puisi ini juga menggambarkan tentang moral pejabat yang sangat senang berzina. Bagaimana mungkin pejabat senang untuk melakukan perzinaan, sedangkan mereka adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat dalam memimpin negeri ini. Harga diri seorang pejabat hancur lebur karena kelakuan asusila mereka sendiri. Dengan pemilihan kata "sanggul kembali rambutmu" merupakan ketidaklangsungan ekspresi yang digambarkan oleh penyair untuk mengungkapkan ajakannya terhadap wanita untuk menguatkan serta mengumpulkan kekuatan yang mereka miliki. Sanggul juga melambangkan sebuah keindahan, bahkan digunakan sebagai model. Dalam puisi ini menggambarkan wanita Jawa kuno yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan terpandang. Dan pengulangan kata pelacur-pelacur kota Jakarta merupakan aspek yang digunakan untuk memperkuat serta mempertegas perasaan penyair dalam puisi tersebut. Pesan moral dalam puisi W.S. Rendra ini adalah bagaimana seorang pejabat seharusnya memperhatikan nasib dari rakyatnya, bukan malah mempolitisir keberadaan para kaum pelacur, kaum buruh, serta lainnya demi keuntungan dan kepentingan pribadi. Moralitas pada dasarnya berbicara tentang batas-batas. Batas-batas yang membedakan antara baik dan buruk, benar dan salah. Moralitas berbicara tentang tindakan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak seharusnya dilakukan. Dalam kutipan puisi bait keempat, moralitas seorang pemimpin yang rusak tidak hanya membuat harga diri para pejabat jatuh di depan mata masyarakat, namun juga menghilangkan kepercayaan yang sebelumnya telah masyarakat bangun. Dengan kebobrokan moralitas para pejabat, seharusnya para pejabat tidak hanya beragama, namun juga memiliki nilai spiritual sehingga mereka mampu mengamalkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari.